siswa tercinta. Kulihat langit biru yang menaungi indahnya negeriku, yang selalu membuatku merasa rindu akan hadirnya di saat aku tak bisa bersua dengannya, meskipun aku telah pergi kelilingi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui program kami yaitu Ruang Inspirasi. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, di studio sudah hadir Bapak Tomar dari SMA Islam Sabda Malang Boarding School dan Ananda Nabil Irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini ya? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa SMA TV yang berbahagia, kita akan mengulik ya tentang talenta yang dimiliki oleh salah satu siswa dari SMA Islam Sebelah Malang Boarding School, yaitu Ananda Nabil. Ini di bidang apa ini Pak Komar ini? Nabil ini Pak Maskur talentanya banyak sekali sebenarnya. Selain di bidang-bidang pembelajaran, di bidang non pembelajaran, akademiknya juga sangat bagus. Khususnya di bidang seni, seni dan budaya, cipta lagu, bermain alat musik, nyanyi, bermain alat musik, multi talenta. Multi talenta. Iya, berarti memang layak dan pantas ya. Betul. Ananda ini dijadikan sebuah inspirasi bagi Betul. kita semuanya, terutama bagi pemirsa Sisma TV yang ada di rumah serta siswa-siswi semuanya. Nah, Ananda Nabil, berarti kita ngulik tentang ekstranya aja ini ya, apa itu seni, monggo ya. musik, nyanyi atau apa ini biasanya disebut nih Pak? Kita biasa sebut kalau dalam beberapa lomba yang diikuti oleh Mas Nabil ini cipta lagu, cipta lagu, Pak Maskur. Tapi nyanyi juga oke ya? Nah, secara otomatis nyanyi, secara otomatis nyanyi, menciptakan lagu, main musik dan juga nyanyi. Otomatis gitu. nyanyi juga ya. Subhanallah. Baik, Ananda Nabil ya. Mulai kapan Ananda ini menggeluti atau mengenal dunia tarik suara atau menyanyi ini? Jadi dulu ketika SD saya ngikutin pelajarannya Pak Andi. Pak Andi Retno. Nah, SD Sabilillah ya? Ya, SD Sabilillah. Itu pelajaran seni budaya yang mana itu masih kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2. Nah, terus Pak Andi itu bilang ke saya kalau bilang ke ibu kalau misalkan saya itu ada potensi nih di musik gitu. Terus habis itu akhirnya di kelas saya lupa. Kelas 4. Nah, itu sudah sempat saya ditunjuk buat ngisi acara SKB, cuma qadarullah SKB-nya di cancel, jadi saya baru bisa ngisi di SKB kelas 5 SD gitu. Sebelum itu di rumah ketika TK mungkin pernah nggak menyanyi itu ya? Kalau TK sih saya ada dulu lomba namanya gerak dan lagu, jadi di situ kayak kita dilatih buat bisa nyanyi sama memberagakan liriknya gitu loh, jadi ya sama gerak juga gitu ya. Apa ada latar belakang dari keluarga, misalkan orang tua itu yang juga punya bakat menyanyi itu? Kayaknya enggak ada sih kalau di keluarga. Ya. Cuman ya bisa main instrumen yang aja. Bisa main gitu. Ini ke Pak Tomar nih, guru seninya ini ya. Ternyata ini Pak Tomar diketahui oleh gurunya ya, yang kebetulan Pak Andi ketika di SD. Berbicara tentang potensi, apa yang dialami oleh Nabil ini potensi yang apa ini yang ditemukan? Sebenarnya dia nggak nyadari sebelumnya ya? Enggak. Gimana ini teman? Iya, berangkat Pak Maskur, terima kasih untuk pertanyaannya. Berangkat dari potensi yang ditemukan Pak Andi ketika SD waktu itu,
dan SMP ketemu Pak Umar Ya, waktu ya. itu guru musiknya saya. Memang kita lihat potensinya Ananda ini sangat besar khususnya di bidang seni dan budaya tadi itu. Karena Ananda ini tipikalnya pertama konsen banget anaknya ketika mempelajari satu hal. Sesuatu ya, Sesuatu, gak hanya musik, juga ya. itu sampai bisa, itu ciri khasnya dari Mas Nabil ini salah satu contohnya. Ketika melihat potensi seperti ini, Nabil ini Bil gak coba main drum, coba main keyboard, coba main gitar, mencoba main gamelan, mencoba main angklung, mencoba main gitar, main bass, nyanyi, itu semuanya Ananda bisa. Waktu SMP itu sudah bisa seperti banyak alat musik seperti itu. Jadi kami mengarahkan dan membina potensi sampai pada SMA puncaknya itu bisa menciptakan lagu sendiri, Pak. Berarti memang proses di sekolah nih ya. Iya. Dan juga didukung selain pelajaran di sekolahnya juga ekstrakurikuler juga sangat mendukung sekali. Dan ternyata sampai SMA berlanjut mulai dari SD, SMP, kemudian SMA dan SMA mulai menciptakan lagu ya. Iya. Dan ada beberapa lagu yang sudah diciptakan ya. Iya, sudah. Kita akan bahas setelah ini. Baik pemirsa Sima TV yang berbahagia, setelah ini kita akan mengulik tentang lagu-lagu yang diciptakan oleh Ananda Nabil. Jangan kemana-mana, masih bersama Ruang Inspirasi. Oke, baik pemirsa Sima TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi dari Sisma TV tentunya. Dan kita akan kembali mengulik tentang pengalaman Ananda Nabil ya, didampingi oleh guru kesenian SMA Islam Serang Boarding School dan juga wakat kesiswaan dan humas ini. Nggak tanggung-tanggung ini ya. Merangkap ini. Baik, Ananda Nabil tadi sudah dikatakan oleh Pak Umar ini ya, bahwa mulai dari SD ditemukan talenta oleh Pak Andi, guru seni budayanya ya. SMP semakin diasah lagi nih Pak Umar ya, dan memang proses berjalan. Dan ketika SMA ternyata mampu juga belajar menciptakan lagu. Ini mudah nggak sih menciptakan lagu ini bagi Ananda Nabil ini? Kalau berjujuran sebenarnya gampang kalau misalkan lagu yang diciptakan itu sesuai dengan isi hati, jadi nggak secara paksaan. Kalau kemarin pengalaman saya ketika ikut lomba FS2N kan dalam tanda kutip dipaksa untuk tema ini, lagu tentang ini. Jadi ada ditentukan ya, harus temanya ini. Itu jadi agak lebih susah. Cuma kalau misalkan buat lagunya sendiri itu kalau misalkan sesuai dengan apa yang dirasakan tuh langsung seret muncul gitu. Kadang-kadang jalan di lapangan terus tiba-tiba ada kata-kata terus Oke, kepada Pak Umar nih. Nah ini untuk menciptakan sebuah lagu ini gimana sih ini Pak Umar? Ya, kami berbasis proses sebenarnya dari SD, SMP ke SMA. Kalau di SD pasti bina seperti tadi Pak Andi. Yang SMP itu Ananda Nabil ini pernah kita berikan materi untuk menciptakan lagu secara apapun yang dilihat, apapun yang menghasilkan sebuah kata-kata dan menjadikan sebuah lirik. Memang sebelum ke arah mengikuti lomba ada materi seperti itu ya Nabil dulu. Jadi mereka akan dibawa keluar kelas. Kalau mereka melihat langit, ya wis tulis saja langit itu. Kalau mereka melihat temannya sedang guyon, ya tulis saja. Itu mereka habis itu akan menjadikan sebuah nada yang sederhana dulu. Yang membuat saya kaget adalah lagu pertama ciptaan Nabil itu pada masa pandemi. Pada masa pandemi. Itu kelas berapa itu? Kelas 9. Kelas 9. Masih SMP ya? Masih SMP. Awal pandemi ya? Iya, awal pandemi. Waktu itu ada tugas membuat cipta lagu bertemakan pandemi, betul? Bertemakan lomba insya Allah Pak. Yang jadi waktu itu dilombakan pelajaran seni budaya, tapi kita lombakan waktu itu. Jadi lomba lagu yang Nabil Pak Umar masih di SMP itu. Masih di SMP dan Nabil ini menciptakan temanya tentang pandemi. Nah itu dari situ Pak Mas, loh keren, wah hebat anak ini menciptakan lagu. Akhirnya ke SMA itulah prosesnya kita percayakan untuk ayo ikut cipta lagu. Saya yakin Ananda ini bisa. Begitu Pak Mas. Karena memang menyadari ada potensi nih Pak Umar ya. Betul. Yang ada pada itu.
Baik Ananda Nabil, ini kan mulai menserius ini ya di bidang menyanyi ini ya. Insya Allah. Ini dengan menyanyi atau dengan menciptakan lagu ini itu ada kenyamanan tersendiri nggak di diri Ananda ini? Kenyamanan Enjoy atau gimana ketika menyanyi itu? Mungkin ya saya bisa meluapkan apa yang jadi unek-unek di Iya, hati itu iya. dengan nulis kata-kata. Kan saya juga Oke. suka buat puisi. Oke. Nah, kalau misalkan puisi saya rasa bagus, biasanya saya kasih nada terus jadi lagu. Jadi lagu Iya. gitu ya. Jadi puisi dulu. Ah. Tapi pertama memang dari apa ya? Apa yang ada di hati dan pikiran ini ya diluangkan ya melalui lagu, karena nggak bisa marah kepada seseorang kemudian dijadikan lagu. Iya, gitu. bisa. Baik, ini keren ini Pak Umar ya. Dan memang apakah setiap siswa itu punya potensi ini Pak? Ya, sebenarnya saya pernah menyampaikan ke Ananda ini, baik di SMP dulu atau di SMA, setiap kita manusia, kan setiap kita manusia siapapun itu pasti diberikan potensi sama Allah, siapapun itu. Iya. Ketika anak-anak dulu pernah menyampaikan, karena satu kelas itu saya buat pernah kita itu semuanya harus nyanyi, cipta lagu dan menyanyikan lagu ciptanya sendiri. Oke. Ada Ananda yang menyampaikan, Pak suara saya ini, Pak suara ini. Saya waktu itu menyampaikan, nah ya, saya sudah dikasih karunia sama Allah. Oke. Saya yakin hanya butuh latihan. Ada loh yang temannya sampean mungkin tidak seberuntung sampean, ada teman sampean yang mungkin tidak dikaruniai suara ya. Dan mereka masih berusaha gimana caranya bisa keluar suara. Jadi saya yakin Allah menciptakan sesuatu itu pasti semuanya ada potensinya. Entah mau cipta lagu, entah yang mau fokus ke musiknya, entah yang mau di culture atau di fokus di budayanya, atau saya yakin semua punya potensi anak-anak itu. Tinggal kita menggerengnya anak-anak ini kemana, sesuai potensinya masing-masing. Baik, memang harus disadar juga oleh siapapun juga ini, baik siswa, orang tua maupun guru ya, bahwa setiap diri manusia pasti diberi potensi oleh Allah Betul, SWT. betul sekali. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, tentunya lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah ini yang harus kondusif ya, menciptakan suasana bagaimana potensi yang ada pada diri siswa itu dapat berkembang sesuai dengan yang ada tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan bersama Ruang Inspirasi. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali pada program kami Ruang Inspirasi. Kita akan mengulik lagi ini terhadap Ananda Nabil ya. Ananda Nabil, setelah mengetahui potensi yang ada pada diri Ananda seperti ini ya dalam bidang menyanyi, ini bagaimana perasaan Ananda ini? Alhamdulillah, saya bersyukur dikaruniai potensi yang saya nggak bisa bilangnya sih ya, bersyukur aja gitu. Oke. Saya Apakah setelah ini langsung muncul mungkin cita-cita atau obsesi ingin jadi artis gitu? Kalau misalkan saya berkarir dengan potensi saya di musik ini, kayak sebenarnya saya masih belum punya gambaran ke sana. Cuma ya musik ini cuma buat itu tadi pengalian emosi. Tapi tetap ya akademik nomor satu ya tentunya ya. Bagaimana mungkin ya yang Anda rasakan penggalian potensi yang ada di Sabilillah ya, Ananda mulai dari SD, SMP, SMA ini gimana ini? Pandangan saya terhadap penggalian potensi di sekolah ini, di sekolah Sabilillah, itu saya merasa kagum karena semua anak itu dicoba dikorek-korek gitu loh, kemampuannya di mana. Ketika ada satu anak yang nggak bisa di sini, dia itu harus dicarikan lagi di sini bisa apa enggak, di sana bisa apa enggak gitu. Jadi nggak cuman fokus di anak itu aja. Jadi semuanya semuanya berkembang gitu. Oke, ini manajemennya ini ya. Ini gimana ini Pak Umar ini tentang penggalian potensi yang ada di lembaga kita Sekolah Islam Sabil Malang ini? Baik, terima kasih Pak Maskur.
tentunya kita sudah banyak mencoba beberapa metode Pak Maskur ya di Sekolah Sabilillah, yang akhirnya kita menemukan semua potensi anak harus kita temukan. Makanya kita ada yang pasti diikuti oleh Ananda adalah pembelajaran ekstrakurikuler hari Sabtu. Kita tidak hanya menyediakan ekstra wajib saja, atau Ananda misalkan Nabil fokus di sini saja, tidak begitu, atau di olahraga saja, tidak begitu. Tapi kami sediakan tempat wadah ya. Kita menjadi sebuah gelas, ibaratnya kita jadi gelas. Nah, anak-anak ini adalah air. Nanti akan masuk ke air, kemudian kita air ya kita pilih juga sebelum masuk ke gelas ini, nanti anaknya kita saring dulu. Saringnya itu adalah di tempat belajarnya mereka, baru masuk gelas. Tentunya air yang juga bersih, karena kan sudah disaring Pak Maskur. Nah, disinilah anak-anak berproses ada ekstra wajib yang diikuti. Ananda milih pramuka sama atau paskibra. Yang di SMA ini ya? Iya, saya yakin di satuan yang lain juga insya Allah sama. Kemudian pramuka semua wajib ini mungkin ya, mulai SD. Betul. Kecuali TK. TK. Belum. Setelah itu mereka akan diperkenalkan dengan ekstra seni. Ya. Mereka juga akan nanti mencari potensinya, kemudian sampai mereka menemukan dan akhirnya mereka intensif. Di sini adalah yang dimaksud Nabil itu tadi. Kemudian kami juga sediakan ada ekstra olahraga ya. Mungkin ya saya tidak tahu, ada mungkin di beberapa saya tidak tahu juga ya di mana di luar, mungkin hanya fokus ke ekstra wajib saja atau ekstra seni saja atau ekstra olahraga saja. Tapi kami tidak, kami menyediakan benar-benar kami sediakan gelas dan wadah. Setiap siswa itu setiap hari Sabtu ekstranya itu mengikuti 3 ini Pak. Betul Pak Maskur. Ekstra wajib, pilihan seni, kemudian pilihan olahraga. Memang pilihannya banyak ini Pak Umar. Ya, kalau di kami pasti banyak karena kami menyediakan wadah atau tempat pembelajaran ekstra. Itu kami juga melihat nanti di masa depannya ketika mereka sudah waktunya ke kampus. Ya, kalau mereka sudah waktunya nanti bergerilya di kampus, mereka sudah tidak bingung Pak Maskur. Jadi mereka di sini ternyata ada ekstra fotografi, sinematografi. Kalau di kampus UKM ya. UKM. Mereka ada ekstra desain poster. Jadi kami benar-benar real apa yang nanti akan mereka temukan di kampus, kami sediakan juga waktu sekolah. Ya, tidak kebayangkan kalau misal anak-anak kami hanya kami sediakan 4 ekstra. Ya misalkan ketika mereka kuliah bingung ada mereka. Yang lain banyak juga. Iya, mereka. Jadi benar-benar kami sesuaikan, kami manage dengan baik, dan kami juga benar-benar pikirkan untuk anak-anak kami. Ngomong-ngomong ini di khusus SMA ini Pak Umar, ini berapa macam ekstra seni dan ekstra pilihan olahraganya ini Pak? Banyak Pak Maskur. Saya sebutkan beberapa saja. Kalau misalkan seni, Mas Nabil ikut ekstra seni apa dulu? Band musik Islami. Band musik Islami. Kalau olahraganya Mas Nabil basket. Nah, ada futsal, ya, ada karate. Terus kalau di seni itu juga seni musik pun masih dipilah Pak Maskur. Jadi nggak langsung band Islami, ada yang diajari band, ada yang diajari bass, ada yang diajari biola. Nah, ada itu di musik saja itu ya? Di musik saja. Belum lagi seni yang lain? Iya, seperti Al-Banjari, kemudian seperti robotika, dan lain-lain. Jadi insya Allah kami ada banyak pembelajaran ekstra yang kami sediakan untuk hari Sabtu. Untuk anak-anak. Dan semata-mata memang itu untuk menggali potensi ya yang ada. Betul, tujuannya ke situ. Siswa. Dan di lembaga kita, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang menaungi Sekolah Islam Sabilillah Malang ini kan menyeimbangkan antara akademik, non akademik. Betul, otak kanan sama otak kiri. Gitu. Baik, pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kupas lagi bagaimana selanjutnya ini Ananda Nabil kedepannya bagaimana. Masih bersama Ruang Inspirasi. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita bersama Pak Umar dan juga Ananda Nabil ya, dengan segala prestasinya ya Pak. Alhamdulillah. Baik, Ananda Nabil ya, selama ini sudah berapa lagu ini yang sudah diciptakan? Alhamdulillah sebenarnya sudah ada banyak, tapi yang saya keluarkan, saya ekspos ke luar itu cuma baru 2. Baru 2. Ya. Dari beberapa lagu yang
sudah diekspos atau sudah diciptakan itu kiranya mana yang paling berkesan ini? Yang barusan, yang buat FLS 2N. Yang terakhir, Ya, terbaru. Kenapa ini? Karena apa ya? Menurut saya benar-benar apa ya, bangga karena berhasil melewati tantangan-tantangan yang diberikan panitia FLS 2N karena apa ya? Temanya itu benar-benar sulit kalau menurut saya karena dalam satu lagu itu memuat banyak tema. Jadi tema besarnya adalah memajukan Indonesia, cuma ada sub-subnya kayak misalkan bangga terhadap budaya, kearifan lokal. Iya, betul. Jadi ini suruh nyiptakan tapi dikasih batasan-batasan. Jadi itu yang bikin saya merasa puas banget bisa nyiptain ini gitu. Berarti ini sama saja ini Pak Umar, berarti lagunya ini ciptaan pesanan kalau gitu ya. Tapi memang apa yang dilewati oleh Nabil, kami kan juga ada karantina waktu itu. Dan Ananda ini agak suhu tubuhnya kemarin waktu ikut karantina, tapi luar biasa melewatinya, sampai pengiriman itu juga Ananda sangat-sangat keren. Jadi mungkin ada kebanggaan. Setelah berhasil itu Mas Nabil tentunya walaupun itu ada tema yang ditentukan, apa maksud atau sesuatu yang ingin disampaikan dalam lagu itu dari Nabil ini? Ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya dari tema itu awalnya belum punya feel-nya. Itu memajukan Indonesia. Ya, Indonesia. Ya. Nah itu saya nggak punya feel-nya karena ya saya tuh awalnya kalau misalnya sudah disuruh buat apa ya, ada batasan itu saya nggak suka sih sebenarnya. Dan yang membuat memancing saya feel-nya itu adalah Pak Umar sama pelatih saya namanya Mas Latih. Itu yang bikin saya itu provokatornya. Muncul lah feel-nya ini. Oh, ya memang generasi muda harus memajukan Indonesia. Jadi ya itu maksud saya membuat jadi butuh dari luar ini ya. Iya, karena itu tadi saya sebenarnya nggak suka kalau misalnya saya didikte harus temanya ini gitu. Jadi ya itu tadi tujuan saya untuk akhirnya membuat lagu ini adalah memantik semangatnya para generasi muda teman-teman itu untuk memajukan Indonesia. Oke. Ini kembali ke Pak Umar ini ya, pelatihnya atau yang membimbing ini. Memang seperti itu kan Pak Umar, orang menciptakan lagu itu harus dari dirinya sendiri gimana? Betul Pak Masker. Jadi nada yang keluar atau kata-kata yang keluar itu memang tidak seplong ketika kita sedang free, santai. Kalau saya juga mungkin karena orang sering jadi seperti itu, jadi bebas, santai, genjrengan pertama jreng itu biasanya langsung ketemu nadanya. Tapi kalau sudah ditentukan A B C D E ini F nanti harus sampai segini bait satu, referensi seperti ini, kita malah akan mikir 3 kali lipat. Jadi memang prosesnya nah disitulah memang saya yakin dari panitia juga memberikan itu adalah ini memang tantangannya ini. Nah jadi tantangannya ini, dan kalau bisa melewati berarti Anda ketika nanti dalam situasi juga seperti apa bisa menciptakan itu nilai positif tantangan itu ya. Betul Bang. Terus tentunya Pak Umar juga menyadari ya Nabil karakternya gini-gini. Untuk meyakinkan Nabil gimana ini kemarin? Jadi pertama kita berikan Nabil waktu sendiri dulu. Nabil biarkan semuanya Nabil. Ya. Kita tidak, karena Nabil memang sudah punya pondasi yang bagus. Nabil liriknya coba buat, notasi baloknya coba buat, notasi balok atau angkanya silakan. Nadanya Pak Umar nanti gimana? Saya tidak memberikan 100% atau teman saya Mas Latih tidak memberikan 100%. Kami ingin memang tumbuh. Kalau sudah tumbuh dari Nabil dan nadanya memang pure dari Nabil, chordnya dari Nabil, kebanggaannya tidak bisa diganti dengan apapun. Sebenarnya bisa sih saya itu memberikan Nabil, Pak Umar juga punya lagu dulu chord seperti ini, Mas Latih juga punya, tapi nggak ada rasa di Nabil, malah nggak ada rasa sama. Oleh karena itu kita hanya memberikan rangsangan atau memberikan stimulus agar Nabil arahnya ke sana. Memang kan harus tumbuh dari idealis dirinya sendiri. Betul Pak Mas. Lalu Nabil ketika menciptakan lagu itu dengan tantangan seperti itu, selain apa ya batasan-batasan itu, apa lagi tantangan yang dirasakan Nabil? Atau mau memajukan Indonesia yang bagaimana gitu? Tantangannya kalau yang kemarin FLS itu saya sakit. Fisiknya ya. Iya. Iya, jadi ketika karantina sempat saya apa ya
nggak bisa ngapa-ngapain, jadi di tempat karantina cuman bisa duduk, kalau nggak tiduran gitu. Ngeliat teman-teman yang lain pada latihan, saya masih belum ada progres. Nah itu sih kesulitannya, karena ya itu tadi kehambat. Tapi sama. akhirnya sukses ya. Alhamdulillah selesai. Itu berapa hari itu prosesnya itu? Karantina kemarin Kalau karantina sih sebenarnya kami cuma ada 3 hari karantina untuk persiapan. Benar-benar kami benar-benar kami anak-anak Memang ini tak diwadahi fokus, sekolah, betul. ya. Di sekolah memang kami wadahi, tapi proses sebelumnya itu sebenarnya di setiap pembelajaran pun kami ada selalu ya seperti yang tadi di SMP atau melanjut ke SMA, mereka juga ada proses ke sana, Pak. Iya. Kalau digabung itu berapa hari selesai itu Nabil menciptakan lagu ini? Yang terakhir, lagu yang terakhir insya Allah kalau misalkan digabung itu 1 mingguan. 1 mingguan ya. Cepet ya? Lama sih Pak. Kalau termasuk lama ya? Lama itu kan. Oh iya ya, karena ini ya ngomong-ngomong kalau orang pencipta lagu itu kadang sehari bisa ya, kalau memang lagi moodnya dapet, feelnya dapet, itu memang unik ya orang seni ya. Alhamdulillah. Oke, Nabil mungkin bisa kita mau dengar ini, walaupun nggak utuh, ini lagu yang terakhir tadi ya. Judulnya apa ini? Pesan dari Sang Ibu. Pesan dari Sang Ibu, gitu. Monggo. Silakan. Sebenarnya pemirsa disclaimer dulu karena saya masih ada pilek, jadi ya. Dibantu Pak Umar. Bismillah. Kulihat langit biru yang menaungi indahnya negeriku, yang selalu membuatku merasa rindu akan hadirnya di saat aku tak bisa bersua dengannya, meskipun aku telah pergi kelilingi dunia. Oh Nusantara tetap yang di hati. Deg-degan saya, deg-degan. Saya jujur ya, merinding ya mendengarnya. Karena memang saya itu sense of musicnya cukup tinggi. Tapi jujur Pak Maskur, waktu setelah selesai, waktu itu saya perdengarkan ke Bapak Ibu Guru, ada Bapak Ibu Guru yang meneteskan dan merinding, semuanya merinding mendengar. Oh, ya Allah, Nabil bisa kayak gini ya, keren. Berarti memang itu dari hati. Betul. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi ya obrolan kita dengan Mas Nabil dan juga Bapak Umar, bagaimana menempa potensi yang ada pada diri siswa-siswi di Sekolah Islam Syariah Malang, dan salah satu hasilnya adalah Ananda Nabil ini. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Memang Allah telah memberikan potensi pada seluruh manusia, tinggal bagaimana kita menggali dan mengembangkannya. Betul. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib seseorang, tanpa orang itu mengubah dirinya sendiri. Saya Mas Kelati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa selalu jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas Maskur.